Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan topik psikologi umum 2 dengan chapter berpikir, intelijensi dan bahasa. Dan kali ini saya akan membahas mengenai intelijensi atau kecerdasan. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai definisi berpikir itu agak-agaknya juga hampir sama nih dengan definisi intelijensi. Kalau sebelumnya berpikir itu adalah didefinisikan sebagai kemampuan menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, kemudian mengevaluasi. Terus apa bedanya nih kira-kira dengan intelijensi? Karena di sini kita sudah bisa dibaca juga ini. Definisi intelijensi itu juga keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan penyesuaian diri dari pengalaman hidup sehari-hari. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Nah, kalau dilihat dari kualitas cara berpikir seseorang, maka ada cara seseorang menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri itu yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Dan ternyata itulah yang dimaksud dengan intelijensi. Jadi cara kerja intelijensi itu sama seperti berpikir. Kenapa ada istilah lain? Kenapa ada istilah intelijensi atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan? Ini merupakan kualitas dari berpikir. Nah, jadi kalau minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana proses berpikir, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi dari hasil keputusan itu, maka cara seseorang berpikir dengan orang yang lain itu berbeda tergantung dengan kecerdasannya, tergantung dengan intelijensinya. Jadi kalau misalnya didefinisikan itu intelek itu pikiran, intelijensi itu kecerdasan pikiran. Jadi itu ya perbedaannya jelas. Beda berpikir dengan intelijensi itu apa? Sama-sama dalam kemampuan proses menyusun konsep, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan dan mengevaluasi keputusan itu. Intelijensi itu adalah cara seseorang, ya, cara individu yang membedakan dia dengan orang lain dalam menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dari pengalaman hidup. Nah, ini ya bedanya. Kalau misalnya mau kita highlight lagi, mau kita tambah lagi perbedaan lain, perbedaan individual. Jadi intelijensi ini adalah yang membuat cara berpikir seseorang dengan orang yang lain itu berbeda, cara mengambil keputusan yang berbeda, cara mengevaluasi keputusan itu berbeda. Sifatnya intelijensi itu ternyata relatif menetap dan menjadi dasar apa yang membedakan satu orang dengan orang lain. Nah, ini menarik ya, karena kalau misalnya di Indonesia itu sering di Aceh, kalau misalnya di sekolah itu kan ini baru dari sekolah semua, baru lulus dari SMA. Kalau di SMA itu yang dianggap pintar siapa? Pasti yang bisa matematika, ya kan? Nah, jadi ini harus kita evaluasi ulang dan harus kita reappraisal istilahnya. Harus kita definisikan ulang. Sebenarnya apa sih kecerdasan itu, ya? Ternyata ada istilah kecerdasan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Atau misalnya yang dianggap pintar itu yang bisa fisika, ya, yang bisa pelajaran eksakta itu dianggap pintar di Aceh, ya. Misalnya ada satu orang anak, dia pergi ke sekolah ataupun orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah, kemudian dia pulang, dia bawa nilai matematikanya, misalnya nilai matematikanya 50, nilai PPKN-nya 100. Itu kira-kira orang tuanya menganggap dia pintar apa tidak pintar? Kebanyakan di tempat kita itu yang dilihat itu nilai ilmu eksakta, ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang nilai PPKN-nya 100, nilai pelajaran akhlaknya banyak, itu enggak dia nilai pintar. Tapi kalau misalnya fisikanya 100, kimianya 100, itu dia enggak pintar. Nah, itu mungkin salah satu budaya di tempat kita. Kita lihat budaya di tempat orang. Di Amerika, pintar itu adalah, cerdas itu adalah berhubungan dengan penalaran dan keterampilan berpikir.
Ini mirip dengan definisi teoritisnya ya. Kita lihat di tempat lain. Di Kenya, orang yang cerdas itu dianggap orang yang mampu ikut serta bertanggung jawab dalam keluarga dan sosial. Ini berbeda. Ternyata tidak di semua tempat budayanya pintar itu harus bisa matematika ya. Di Uganda, cerdas itu malah didefinisikan sebagai mengetahui apa yang harus dilakukan dengan tepat pada situasi tertentu. Nah, ada yang lebih unik di Papua Nugini, Yatmol, cerdas itu adalah ketika penduduk itu mampu mengingat 10.000 atau 20.000 suku yang ada. Jadi bagi orang-orang di pedalaman beda lagi makna cerdas. Apakah kalau misalnya kita membandingkan kita yang bersekolah ini, yang berpendidikan ataupun yang di wilayah perdesaan, perkotaan itu lebih pintar daripada suku-suku pedalaman, apakah mereka intelijensinya rendah semuanya? Jawabannya belum tentu. Belum tentu kalau dia di Indonesia ada apa lagi ya, suku-suku yang masih tertinggal. Belum tentu mereka semuanya intelijensinya rendah atau kecerdasannya rendah. Atau bisa jadi mungkin ada beberapa suku-suku Yatmul yang lebih cerdas daripada kita. Karena yang namanya cerdas ini berbeda dengan kemampuan yang dipelajari ya. Jadi ingat, intelijensi ini bukan hal yang dipelajari tapi dibawa. Jadi meskipun dia tinggal di pedesaan sekalipun, di dalam hutan sekalipun, kalau memang dia membawa intelijensi dari biologisnya itu bagus, kalau dia cerdas ya tetap cerdas ya. Kalau misalnya kita sekarang disuruh tinggal di hutan 1 minggu, bisa nggak survive di sana? Belum tentu ya. Belum tentu kita mampu survive di hutan belantara, karena kehidupan kita sudah terbiasa seperti ini. Sama seperti mereka, mereka yang punya kecerdasan intelijensi tinggi di suku-suku pedalaman ini, itu langsung jadi kepala suku misalnya ya. Tapi itu benar. Kita lihat lagi di Kepulauan Caroline, cerdas itu didefinisikan sebagai kemampuan melihat arah dan berdasarkan bintang, karena mereka kepulauan, jadi kebanyakan penduduknya itu melaut ya, nelayan, sehingga cerdas itu dianggap ketika berlayar dan bisa pulang ya, dengan melihat arah bintang. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melihat tingkatan-tingkatan kecerdasan itu bisa bertingkat. Ada kecerdasan binatang, itu yang paling tinggi itu kalau dari hewan, kecerdasannya itu ada sama kera. Kera itu paling pintar di antara semua binatang ya. Kemudian yang kedua ada kecerdasan anak-anak. Kecerdasan anak kecil yang kurang dari setahun belum dapat berbahasa, itu berbeda dengan kecerdasan setelah usianya berkembang ya, dan berbeda lagi dengan kecerdasan ketika pertama sekali anak mulai bisa bicara sampai dewasa. Jadi dia terus berkembang, tapi berkembangnya itu adalah ada istilah dalam psikologi itu, dalam neuroscience itu ada istilah plastisitas. Kita bicara intelijensi, bicara berpikir, itu nggak jauh-jauh dari ilmu neuroscience ya, karena semuanya ini prosesnya terjadi di otak. Jadi ada tetap akan sangat berhubungan dengan ilmu neuroscience, ilmu saraf ya. Nah, sekarang kita lihat ada 3 ternyata yang mempengaruhi intelijensi manusia. Yang pertama pembawaan. Jadi sejak kita lahir kita sudah membawa, secara genetik kita sudah membawa intelijensi sesuai dengan diturunkan oleh orang tua kita. Yang kedua kematangan. Jadi intelijensi ini juga dipengaruhi oleh istilahnya maturation ya. Semakin berkembang, semakin dewasa seseorang, maka intelijensinya, proses penyelesaian masalah, proses pengambilan keputusan akan semakin baik. Dan ada 3, yang ketiga ini yang paling penting. Meskipun apapun yang kita bawa secara genetik ataupun secara usia kita, proses belajar itu menjadi hal yang paling penting. Jadi pengalaman dari lingkungan, proses belajar itu menjadi poin juga yang mempengaruhi bagaimana kecerdasan seseorang. Jadi jangan merasa misalnya, waduh kayaknya saya nggak membawa genetik orang cerdas lah, jadi saya memang bodoh. Tidak ya.
Jadi nanti kita akan mendefinisikan lagi siapa sebenarnya orang pintar. Apakah semua di kelas ini pintar atau tidak pintar? Adakah yang merasa, Bu, saya kayaknya IQ-nya di bawah rata-rata misalnya ya. Nah, bicara intelijensi, maka selanjutnya ada namanya tes intelijensi. Karena kita di psikologi, kalian nanti akan berurusan banyak dengan alat tes ya. Untuk mengetahui intelijensi seseorang, kita punya alat tesnya. Dan nanti kalian akan pelajari lagi ini di semester selanjutnya dengan satu semester full untuk mempelajari tes intelijensi, dan juga kalian akan praktikum. Kalau selama ini kan kita mendengar istilah IQ ya, ada IQ. Apa sih sebenarnya IQ itu? Apakah IQ sama seperti intelijensi? Apakah IQ kita di sini semuanya di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Kalau kalian sendiri merasa IQ-nya seperti apa? Apakah merasa berani nggak kalau saya menganggap saya ini di atas rata-rata? Siapa sebenarnya orang yang memiliki IQ di atas rata-rata? Apakah yang ranking 1 di kelas? Apakah yang IPK-nya 4? Ataupun yang dapat juara di kelas? Nanti kita akan lihat lagi ya. Kalau secara definisinya, IQ itu secara definisi ya, skor kecerdasan. Kalau sebelumnya kita bicara tentang kecerdasan, intelijensi, maka ada dalam psikologi itu kita bisa melihat skor kecerdasan seseorang. Dengan apa? Dengan tes intelijensi ya. Itulah namanya, hasilnya itu nanti akan menghasilkan skor kecerdasan, supaya kita bisa membandingkan antara satu orang dengan orang lain, supaya kita bisa mengukur diri sendiri ya. Kebanyakan nanti kalian akan bertugas ya mengukur skor intelijensi orang lain, dan bisa juga sebenarnya mengetes diri sendiri. Tapi nanti kekurangannya ketika kalian sudah mempelajari alat ukur tes intelijensi, maka alat ukur itu tidak berlaku lagi untuk kalian sendiri karena sudah bias, karena kalian sudah pelajari, sehingga alat tes intelijensinya tidak bisa lagi dipakai untuk orang yang sudah mempelajari. Tapi kalian harus dites dengan alat ukur yang belum pernah dipelajari. Ada 3 kriteria untuk standar tes intelijensi. Yang pertama, dia harus valid. Valid itu mengukur apa yang dia ukur. Yang kedua, reliable, selalu sama, konsisten atau ajak ketika tahun ini dites. Misalnya kalian sudah pernah mengikuti tes intelijensi, dapat skornya di atas rata-rata, kemudian dites lagi tahun depan juga skornya sama. Itu namanya reliable, konsisten. Yang ketiga yang paling penting, standarisasi. Nah, dalam nanti mengorganize satu tes intelijensi, itu standarnya sangat-sangat baku sekali. Kita tidak boleh merekayasa ataupun memodifikasi bahkan instruksinya. Jadi standarisasi dalam tes intelijensi itu sangat ketat ya. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di semester ketika mengambil mata kuliah tes intelijensi ataupun praktikum ya. Nah, ini definisi. Valid tadi saya sudah jelaskan, reliable sudah saya jelaskan. Standarisasi itu lihat nih, keseragamannya bukan hanya dalam instruksi, tapi administrasi tes, pemberian skor, dan lain-lain. Jadi semuanya itu terstandar, tidak bisa diputuskan oleh tester ataupun orang yang ngetes. Nah, ini pertanyaan dari tadi ya. IQ tinggi itu apa? Siapa sebenarnya orang yang pintar? Nah, kita lihat sekarang. Siapa sebenarnya orang pintar? Apakah semua yang ada di kelas ini pintar atau tidak pintar? Kita akan menentukan sekarang. Oke. Sebelumnya kita akan melihat jenis-jenis tes intelijensi. Untuk memahami siapa sebenarnya yang pintar, apa sebenarnya makna intelijensi di atas rata-rata, siapa yang memiliki IQ tinggi, apa sebenarnya sih makna orang yang memiliki IQ tinggi? Apakah dia harus arsitek? Apakah dia harus dokter? Apakah dia harus seorang ilmuwan matematika, fisika? Apakah itu orang pintar? Kita akan lihat lagi dari sejarah pembentukan ataupun pengembangan tes alat pengukuran intelijensi sampai pengembangannya sekarang ya. Nah, ini sejarahnya. Pertama sekali ada namanya Alfred Binet. Binet itu orang yang pertama menyusun alat tes kecerdasan karena diminta oleh Kementerian Prancis itu sekitar tahun 1904. Dah lama sekali kan. Konsepnya simpel sekali.
untuk melihat intelijensi seseorang, kita itu perlu membandingkan dua hal. Apa yang perlu kita bandingkan? Usia mental ataupun mental age dengan chronological age. Kalian pernah dengar dua-dua istilah usia ini? Apa itu usia mental dan apa itu usia kronologis? Usia mental itu adalah usia ketika seseorang itu mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan mengambil keputusan, kebijaksanaan sesuai dengan usianya. Nah, usianya itu adalah usia kronologis. Usia kronologis itu usia kita lahir kapan, sekarang sudah umurnya berapa. Nah, itu usia kronologis ya. Misalnya di sini kebanyakan usianya berapa? Masih remaja semua. 19, 20. Nah, seperti itu ya. Jadi itu usia kronologis. Usia sesuai dengan tanggal lahir. Disesuaikan dengan usia mental. Usia mental itu adalah misalnya ketika seorang anak itu menjelang usianya. Nah, apa yang menentukan skor IQ itu dikategorisasikan ke dalam orang yang memiliki IQ tinggi, IQ rata-rata, dan IQ rendah. Secara sederhananya rumus dari si Binet itu ada di sini. Orang yang memiliki IQ tinggi itu adalah ketika dia memiliki skor mental age ataupun usia mentalnya itu lebih tinggi daripada usia kronologis atau umurnya ya. Jadi ketika seseorang memiliki usia mental lebih tinggi daripada umurnya, misalnya ada istilah anak-anak yang dewasa sebelum saatnya, itu berarti dia memiliki usia mental lebih tinggi daripada umurnya ya. Umur mungkin atau usia yang biasa kita pahami ya, umurnya berapa, nah itu usia kronologis. Itu berarti dia masuk ke dalam kategorisasi IQ tinggi karena dia bisa berpikir ataupun menyelesaikan masalah di atas dari usia ataupun umurnya ya. Dia mampu melakukan sesuatu untuk kemampuan anak-anak di atas usianya. Itu berarti dia IQ-nya tinggi. Nah, yang rata-rata siapa? Bisa jadi kebanyakan kita itu sebenarnya rata-rata. Jadi kalau misalnya hari ini kalian merasa saya kayaknya bodoh atau tidak punya IQ yang tinggi, low profile, tidak percaya diri, itu mungkin salah. Karena kalau misalnya yang IQ rendah itu bisa jadi nggak di sini, nggak di kelas, nggak kuliah ya. Jadi kebanyakan kita mungkin akan ada di fase rata-rata. Namanya juga rata-rata ya. Yang namanya rata-rata itu adalah, dan orang yang memiliki IQ rata-rata juga bukan orang yang bodoh ya. Karena jangan dianggap nanti yang pintar tuh harus tinggi IQ-nya. Karena yang memiliki IQ rata-rata itu berarti dia sesuai. Ketika usia mental, kemampuan berpikirnya sesuai dengan usia kronologis, maka dia dikategorikan ke dalam orang yang memiliki IQ rata-rata. Jadi dia mampu melakukan sesuatu sesuai dengan umurnya. Anak usia misalnya anak kelas 1 SD itu sudah bisa perkalian sederhana. Kebanyakan anak itu akan semua bisa, maka dia akan masuk ke dalam kategorisasi memiliki IQ rata-rata. Tapi seandainya ketika usia SMP itu belum bisa menghitung, itu baru masuk ke dalam kalau kategori satu lagi di bawahnya ya, memiliki IQ rendah. Karena tugas berhitung itu seharusnya misalnya dilewati oleh anak kelas 1, 2 SD gitu ya. Tapi ini udah SMP belum bisa berhitung. Nah, ini baru dicurigai. Bisa jadi ini orangnya memiliki IQ di bawah rata-rata ataupun IQ rendah. Jadi, ketika nanti misalnya kalian akan mendapat kesempatan untuk tes intelijensi dan kemudian kalian mendapati skor saya adalah rata-rata, berarti saya adalah orang yang pintar. Pintar itu bukan berarti harus memiliki IQ jenius seperti Habibie, enggak. Pernah mendengar John B. Kennedy? Nah, dia itu hanya memiliki IQ sedikit di atas rata-rata. Tapi kemudian dia bisa membawa perubahan untuk dunia dan segala macamnya. Karena jangan lupa ya, ingat tadi ada 3 macam yang kemudian mempengaruhi intelijensi seseorang. Yang pertama memang itu bawaan, genetik. Tapi ada di sana istilah maturation ya. Ada istilah kematangan. IQ itu berkembang seiring bertambah usianya seseorang. Dan ada yang nomor 3 yang paling penting, proses belajar atau pengalaman dari lingkungan. Ketika kalian memanfaatkan
IQ yang kalian bawa secara genetik itu dimanfaatkan dengan maksimal, maka kalian akan bisa menjadi lebih daripada orang yang sekedar membawa IQ jenius tapi dia nggak belajar. Jadi bisa tuh, kalau misalnya di kita sebenarnya banyak tuh kasus-kasus orang yang memiliki IQ jenius tapi akhirnya nggak lulus kuliah, nggak sekolah, itu ada banyak ya. Jadi karena sekarang sudah belajar mengenai definisi intelijensi secara lebih detail, mudah-mudahan semuanya bisa mengupgrade pemahaman bahwa saya itu tidak bodoh ya, mungkin saya malas. Kita tidak terbiasa untuk belajar, tidak biasa untuk menggali ilmu dan mencari apa istilahnya ya, mencari sesuatu yang lebih aktif untuk diri sendiri, karena terbiasa semuanya diarahkan, semuanya diarahkan dan disediakan ya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Tidak mungkin misalnya semua orang di Amerika itu lebih pintar daripada orang di Indonesia, nggak mungkin. Yang pertama, kenapa tidak mungkin? Secara nutrisi, kita di Indonesia tuh punya asupan gizi yang lebih lengkap daripada orang di Amerika. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya bicarakan minggu lalu ya, kita di Indonesia tuh punya sumber gizi yang lengkap sekali. Sayur-sayurannya paling banyak di sini. Apalagi di Aceh ya, ikannya itu banyak sekali. Sumber DHA, sumber kecerdasan, kemampuan untuk pengembangan otak, gizi dan kesehatan, kita punya banyak sekali. Nggak perlu kemana-mana, tinggal buka pintu. Kalau misalnya sekarang jadi anak kos nggak punya pekarangan ya beda ya. Buka pintu, ada daun ubi di sana, sumber zat besi. Kita bisa sekedar ke pasar ikan, bisa menemukan ikan segar. Itu semuanya sumber gizi yang kita makan setiap hari. Asalkan jangan hobi makan ikan asin sama terasi, itu nanti akan beda intelijensinya ya. Jadi secara fisik ya, secara biologis kita ini memiliki anatomi ataupun struktur gizi yang mudah sekali untuk kita maksimalkan. Apa yang kita tidak miliki? Kita tidak memiliki kebiasaan untuk belajar. Kita tidak memiliki kurikulum pendidikan yang sudah fix. Jadi proses belajar dalam lingkungan kita itu sangat-sangat kurang mendukung untuk kemudian kita bisa percaya diri bahwa semua orang di Aceh ini pintar misalnya ya. Kenapa misalnya kalau misalnya kita jumpa sama orang Amerika, orang Western, mereka tuh lebih kritis, lebih berani, lebih kelihatan pintar lah istilahnya ya. Tapi sebenarnya tidak semua juga, karena itu ada istilahnya, ada image yang sudah tergabung di mereka ya. Ya secara simpelnya sih, kenapa sih semua orang-orang yang menghasilkan teori, menghasilkan ilmu pengetahuan, menghasilkan itu semuanya datang dari barat. Sebenarnya padahal orang barat itu yang pertama sekali itu ke timur nyari ilmu ke orang timur, ke timur tengah ya. Asal mula pertama sekali pendidikan itu sebenarnya di timur tengah, bukan di western. Hanya saja mereka itu adalah orang yang mereka punya culture, punya budaya, ingin tahunya tinggi sekali, dan mereka memang ingin belajar karena keinginan sendiri, bukan karena disuruh, bukan karena yang ngejar-ngejar menilai A ya. Jadi itu yang kemudian membuat meskipun mereka misalnya membawa IQ yang rata-rata ya, mereka juga punya IQ di atas rata dan jenius, tapi tidak semuanya bisa dipastikan. Nggak mungkin orang di sini bodoh semua, itu nggak mungkin. Tapi kenapa ada negara yang maju tidak maju? Kenapa sekarang Aceh sampai hari ini kita masih berada di pendidikan paling tinggi paling tinggi dari bawah, paling rendah di Sumatera? Kenapa bisa punya kasus banyak sekali seperti itu di Aceh? Apakah di Aceh ini orangnya bodoh-bodoh? Bukan itu ya, karena tolak ukurnya bukan, mereka tidak mengetes secara dasar. Jadi ada banyak hal yang perlu dievaluasi, dan yang paling penting adalah kalian paham konsepnya, kemudian memahami bahwa ada banyak hal yang kemudian perlu kita upgrade untuk kita kemudian bisa meyakini bahwa kita semua juga punya intelijensi yang baik ya, seperti itu. Selanjutnya mengenai jenis-jenis tes intelijensi dan perkembangannya akan saya jelaskan live di kelas. Nanti bagi yang blended, bagi yang online nanti bisa melihat
bisa membaca dulu di sini dan bisa melihat rekaman setelah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.